Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala al-a'mala fihi taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah faliqul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Amma ba'du. Jamaah Mekatur, sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, so'imin dan so'imat. Kita bersyukur kehadirat Allah hingga hari di bulan Ramadan ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk beribadah, kesehatan untuk beramal soleh, kemampuan untuk meningkatkan iman dan takwa kita. Salawat dan salam pula kita sampaikan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang sudah menuntun melalui hadis-hadisnya bagaimana beribadah Ramadan. Jadilah kita mudah menjalankan ibadah Ramadan, kita mudah menjalankan amal soleh di bulan Ramadan, dan insya Allah kita akan bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam kehidupan akhirat, di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Mekatur, program Journey Ramadan kali ini kita akan membahas tentang Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menjadi GPS kehidupan, yaitu Al-Quran adalah GPS kehidupan, bagaimana membacanya, kemudian memahaminya, dan terakhir mengamalkannya. Allah menyebut tentang Ramadan, bulan satu-satunya yang disebut oleh Al-Quran, justru dikaitkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan Allah turunkan Al-Quran, dan Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk dan penjelas. Al-Baqarah 185 ini mengingatkan betapa Allah mengingatkan kita. Ramadan ini di antara identitas tertingginya adalah Syahrul Quran. Bulannya kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nabi menerima Al-Quran pertama kali di bulan Ramadan. Allah turunkan Al-Quran juga di bulan Ramadan. Dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah di langit ke-7. Jadilah kita sekarang ingin Ramadan ini kita lebih dekat dengan Al-Quran. Kita lebih akrab dengan Al-Quran. Caranya dengan menjadikan Al-Quran GPS kehidupan kita. Di surat Al-Baqarah juga Allah ingatkan
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Keraguan tentang apa? Tentang semuanya. Wabil khusus tentang petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menyebutkannya bagi orang-orang bertakwa. Sedangkan ayat puasa yang pertama yaitu Al-Baqarah 183 juga tujuan utamanya la'allakum tattaqun, agar kita semakin bertakwa. Karenanya orang yang Al-Quran di bulan Ramadan, orang yang menjadikan Al-Quran GPS kehidupannya, itulah di antara ciri orang bertakwa. Orang bertakwa itu yang menjadikan Al-Quran pedomannya, panduannya, yang mengarahkannya sampai di tujuan, yang membantunya ia tetap berada di jalan yang lurus, yang mengarahkan beribadah, beramal soleh, menjalankan berbagai kebaikan. Al-Quranlah yang mengarahkan kita puasa, Al-Quran yang mengarahkan kita sholat, Al-Quran yang mengarahkan kita untuk pergi umroh, pergi haji, Al-Quran yang mengarahkan kita tunaikan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Arti Quran sebagai GPS kehidupan adalah kemanapun dan apapun yang kita lakukan, kita bersumberkan, berlandaskan dari Al-Quran. Tahapannya sebagaimana disampaikan oleh para ulama, bagaimana Al-Quran menjadi GPS kehidupan. Tahapan awalnya adalah membaca. Seorang yang membaca Al-Quran diberikan keutamaan melebihi dari membaca selain Al-Quran. Bisa dibayangkan Nabi menyebutnya 1 huruf 10 pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Padahal dalam surah Al-Fatihah sekian huruf. Padahal dalam seluruh Al-Quran sekian ribu huruf. Bagaimana kalau itu kita jalankan di Ramadan? Keutamaan Al-Quran sendiri khusus 1 huruf 10 kali kebaikan. Ditambah keutamaan Ramadan, di mana Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Ramadan semua amal ibadah dilipat gandakan. Maka kita semakin dekat dengan Al-Quran di bulan Ramadan dengan membacanya. Sahabat Mekatur selalu berusaha menghatamkan bacaan Quran. Kalau tidak bisa sendiri, boleh bersama-sama. Ajak keluarga, ajak sahabat, ajak kerabat, ajak teman media sosial. Mari kita menjadikan Quran GPS kehidupan dengan membacanya lebih banyak, lebih sering, lebih bagus dibanding bulan-bulan yang lain. Nabi sendiri khusus Ramadan ini setiap malam bertadarus dengan Jibril. Padahal sudah paling baik, padahal sudah paling agung. Namun Nabi ingin mengingatkan, Quran GPS kehidupan. Kalau tidak pernah dibaca, bagaimana kita mengerti apa yang terkandung di dalam Al-Quran? Saat kita membuka map, maka kita membaca dulu bahwa arahnya ke sini, nanti di tengah perjalanan ada sesuatu, terus sampai kita nyampe di tujuan dengan selamat. Maka Al-Quran kita baca dulu, membacanya limpahan karunia dan rahmat Allah. Setelah membaca, baru kita kemudian merenungkan dan memahaminya. Salah satu dari fungsi Al-Quran yang akan menjadikan kita menjadikannya petunjuk adalah kita renungkan, kita hayati, kita fahami dengan baik. Para sahabat mengatakan, bagaimana mungkin manusia berpandu kepada Al-Quran kalau tidak memahami? Ibarat kita melakukan perjalanan, kita faham perjalanannya, misalnya akan menempuh sekian jam. Perjalanannya akan melalui gunung, melalui jalan yang berkelok-kelok. Kita baca, kita renungkan. Kalau begitu kecepatannya sekian. Kalau begitu saya harus menyiapkan bekal sekian. Ini Ramadan. Maka kita fahami Al-Quran sebagaimana Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika litubayyina linnas. Muhammad, aku turunkan Al-Quran kepadamu
untuk engkau jelaskan. Nabi menjelaskan ke sahabat, sahabat jadi faham. Sahabat menjelaskan ke tabi'in, kedua-duanya jadi paham. Kita pun dijelaskan oleh para ulama. Termasuk program syiar dari Mekatur ini dalam rangka kita lebih paham dengan Al-Quran. Kalau sudah kita baca dengan baik, kita memahami dengan baik, maka kita amalkan seluruh tuntunan Al-Quran. Al-Quran perintahkan kita puasa, kita amalkan. Al-Quran perintahkan kita berhaji, kita amalkan. Al-Quran perintahkan kita berzakat, berinfak, bersedekah, kita amalkan. Al-Quran perintahkan kita berbaik dengan siapapun, kita amalkan. Al-Quran perintahkan kita untuk kita berusaha mendapatkan malam yang lebih baik dari 1000 bulan, kita amalkan. Semua itu adalah agar kita benar-benar menjadikan Quran GPS kehidupan. Perjalanan kita perjalanan panjang. Perjalanan pendek aja, perjalanan singkat, kita butuh panduan, butuh map, butuh guide, butuh GPS. Supaya kita mengenal nanti di jalanan ada sesuatu yang mungkin perlu kita lebih berhati-hati. Nanti ada godaan, nanti ada berbagai hal. Kalau kita tidak memahami dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai GPS kita, mungkin kehidupan kita tidak baik. Bahkan kehidupan kita tidak sampai di tujuan. Jangan lupa, tujuan Allah turunkan Quran. Kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia, serta kebaikan dan kebahagiaan manusia di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan menjadikan Quran GPS kehidupan kita di bulan Ramadan, dengan banyak membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya, maka kita berarti telah mengamalkan salah satu dari tuntunan Al-Quran agar lebih banyak waktu kita di Ramadan diisi dengan kebersamaan Al-Quran, muamalah Al-Quran, interaksi dengan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan Journey Ramadan yang selalu tayang setiap hari di media sosial Mekatur ini semakin menambah keyakinan kita, menambah juga ketakwaan kita, dan Allah berkenan menghadirkan, menurunkan keberkahan, rahmatnya, dan kita nantikan kehidupan yang paling mulia di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Demikian sesi kali ini, dan insya Allah masih banyak sekali bahasan-bahasan yang akan kita bahas menemani semua sahabat Mekatur selama menjalankan ibadah Ramadan dengan program Journey Ramadan by Mekatur. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq al hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar. Bismillah. Sudah lihat kepala? Jalan-jalan, let's go! Beberapa hari di Madinah, sekarang waktunya Oki dan jemaah haji Mekatur bergerak menuju Mekah. Doakan semua ibadah lancar ya guys. Ya guys, alhamdulillah nih di belakang kita udah tersedia bisnya, dan beberapa jamaah dari Mekatur sudah naiki bis. Kita bakalan bertolak dari Madinah ke Mekah, yaitu menggunakan bis. Setelah itu kita bakalan naik kereta cepat. Alhamdulillah ya, bismillah. Kita menuju Mekah. Jalan-jalan, let's go. Sebelum melaksanakan haji, ada satu hal yang wajib kita lakukan nih guys. Dan ini jadi bagian dari tata cara haji tamatu, yaitu melakukan umroh sebelum melaksanakan ibadah haji.
Nah, umroh kedatangan ini harus segera dilakukan saat tiba di Mekah nanti. Makanya nih, sebelum sampai di Mekah, Oki dan rombongan mau ambil mikot dulu ya di Masjid Bir Ali. Oh iya guys, karena Oki dan jemaah haji melakukan haji tamattu, kita harus membayar dam alias sanksi atau denda yang harus dibayar saat seseorang menunaikan haji karena beberapa sebab. Dam dilakukan dengan memotong seekor kambing. Alhamdulillah guys, akhirnya sampai juga nih di stasiun. Dan kita bakalan langsung ngikutin jamaah rombongannya dan bakalan naikin kereta. Mungkin tadi sekitar setengah jaman ya dari Madinah ke maksudnya dari Nabawi ke stasiun. Nah, untuk perjalanan dari Madinah ke Mekahnya kita bakalan review nanti di perjalanan. Oke, dan jalan, let's go. Guys, Haramain Express ini adalah transportasi yang menghubungkan 3 kota, Madinah, Jeddah, dan Mekah. Trip Haramain Express pertama dilakukan pada 31 Maret 2021 pas pandemi COVID-19. Jarak 2 kota suci, Madinah dan Mekah ini sekitar 450 km guys. Kalau ditempuh dengan bus, memakan waktu sekitar 10 jam. Tapi dengan kereta cepat, kita bisa sampai di kota Mekah dalam waktu 2,5 jam aja. Ternyata nggak cuma hamparan padang pasir aja nih guys selama di Haramain Express. Kita akan disuguhi suasana perkotaan, kebun kurma, dan kemajuan pembangunan Arab Saudi juga loh. Buat ngisi waktu, kita bisa chill santai sambil menikmati makanan dulu ya guys. Stasiun kereta Haramain Express ini ada di distrik Al Rusaifah guys. Jaraknya sekitar 6 km dari Masjidil Haram. Assalamualaikum guys, akhirnya sampai juga nih di Mekah Al-Mukarramah. Kalian bisa lihat tadi begitu keluar dari stasiun, spill dikit ujungnya Zamzam Tower. Let's go, kita merapat ke sana. Bismillah. Let's go. Udah sampai di Mekah nih, Oki mau umroh kedatangan dulu ya guys. Guys, habis tawaf, kita minum Zamzam. Bismillah. Nah, selama berada di kota Mekah, Oki dan rombongan jemaah haji Mekatur akan menginap di Hotel Swiss Hotel Al Makomi. Jaraknya cukup dekat nih, cuma 5 menit berjalan kaki menuju Masjidil Haram. Alhamdulillah. Karena sudah beberapa hari di kota Mekah, Oki dan jemaah haji Mekatur sudah dianggap sebagai warga Mekah. Jadi ambil mikotnya langsung dari hotel nih guys. Bismillahirrohmanirrohim. Pakaian ihram bagi laki-laki hanya 2 lembar kain berwarna putih ya guys. Jangan lupa, kita nggak pakai pakaian dalam ya. Cara pakainya juga cuma dililitin aja nih di badan. Sementara untuk perempuan bisa memakai pakaian apa saja selama menutup semua aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kalau udah berihram, ada sejumlah larangan nih guys yang harus kita taati. Salah satunya dilarang menggunakan wangi-wangian.